Kemudian, Sudah tadi disebutkan kan, anaknya bisa. iya, anaknya kemudian, Jadi gini, Sambo itu bisa melindungi istrinya. Istrinya yang lakukan bisa nggak? Bisa. Atau bisa. jangan-jangan anaknya, mereka lagi bercanda-bercanda, tiba-tiba pistol itu meletus. Nah, itu. Bisa. Makanya saya bilang dari awal, Sambo ini melindungi seseorang ini. Iya, Terlalu bodoh tadi kalau misalnya yang Sarah bilang itu tadi itu adalah skenario dari awal diganti. Ya tadi kan Pak Toping menjelaskan panjang lebar tadi. Ya kan strategi yang apa yang beliau pelajari di medan perang ini kan diterapkan di sini. Ya dalam beberapa jam saja beliau bisa mengambil keputusan yang sangat jeli, yang sangat cerdas. Nggak usah begini, nggak usah model begini. Ini mah kayak kerbau dicucuk ini hidungnya. Artinya dia memang sudah siap apapun, dia sudah siap pasang badan karena memang tidak terskenario. Lalu hasilnya yang diskenario. Nah hasilnya ini karena terlalu banyak orang, dia sudah siap. Makanya dia bilang, oke, kalau Baradae sudah siap lindungi Sambo, dia bilang aku yang pasang badan bang. Oke, kalau misalnya kamu gagal, timpakan semua kepada abangmu ini. Kan begitu kan? Pikiran saya. Dan kemudian kalau memang itu terjadi, mah kasihan bener ya. Suatu. Oke, lanjut dulu nih. Sarah, silakan Sarah. Shalom kok, shalom Ya, Mamang salam kok, Bang Sarah. Topik, shalom semua. Iya ya, kalau saya sendiri sih ya, tadi kan saya ngikutin live streamingnya ada beberapa channel sih kok, tapi lebih yang paling saya ikutin tuh Tribun tadi ya. Ternyata saya juga ya, kalau saya mungkin agak berbeda dari yang lain. Kalau saya menganggap ini direncanakan, tetapi bukan Sambo saja yang melakukan ini. Ada orang-orang di belakangnya yang memang dia sedang tutupi juga gitu. Karena tadi di live streaming itu juga dikatakan akhirnya buka suara itu kan untuk mau masuk ke daerah perumahan dinas itu ada yang buka tutup portal kok. Jadi itu juga ternyata dibayar oleh orangnya Sambo. Cuman dia nggak tahu apakah siapa itu yang membayar dia gitu. Tetapi dibayar untuk menutup portal itu pada saat kejadian. Terus juga dikatakan juga bahwa akan mereka juga ada petugas ronda tuh ya. Tapi pada saat malam kejadian pun petugas rondanya itu ditukar, diganti gitu loh kok. Jadi sama orangnya Sambo. Jadi dari hal itu aja kan sebenarnya sudah direncanakan gitu. Cuman memang dia bisa dibilang bodoh banget lah. Mungkin dia juga nggak tahu kalau si Sambo ini pun, si Sambonya ya maksud saya, nggak tahu juga kalau dia pun juga sedang ditumbalkan juga dari yang di belakang ini, dia mungkin nggak tahu juga. Yang penting dia juga menjalankan sudah sesuai skenario yang direncanakan gitu loh kok. Dan tadi juga ada juga yang saya dengar juga di situ waktu live streaming itu kan Pak RT-nya itu akhirnya diminta jawaban atau informasi ya dari pihak kepolisian tentang bagaimana sebenarnya Sambo ini dan istrinya di warga itu. Ternyata Pak RT-nya sendiri angkat suara mengatakan bahwa dia nggak pernah kenal si Sambo itu karena nggak pernah lapor. Jadi yang saya lihat di situ mereka juga antisosial. Ya karena mereka tidak terbuka, tidak melapor selama tinggal di sana dan dia pun baru tahu setelah kejadian ini bahwa ya ada namanya jenderal yaitu si Sambo itu yang tinggal menjadi warganya. Nah waktu dia juga ikut pengecekan ke rumahnya sana, penggeledahan untuk mencari lagi barang bukti seperti sidik jari dan macam-macam ya. Di situ dilihat di rumahnya si Sambo sendiri tidak ada fotonya si Putri. Satupun yang ada di bingkai foto gitu di rumahnya itu gitu kok. Jadi kalau saya melihat itu ya analisa saya bahwa sebenarnya rumah tangga mereka sudah tidak baik sejak dulu. Gitu. Karena yang namanya suami istri ya seharusnya kan mau rumah dia ada 2, ada 3, ada 4 ya pasti ada foto bersama suami istri di rumah itu masing-masing. Tapi di rumahnya Sambo itu tidak ada gitu loh. Jadi kalau saya bilang mereka mengalihkan isu, menggiring opini publik supaya kita melihat ini masalahnya kita berpatok hanya kepada si Putri dan juga Brigadir J, saya rasa bukan di Brigadir J dan putrinya, tetapi memang si Sambonya gitu. Kalau seperti yang si Baradae bilang itu ya, saya melihatnya seperti itu sih.
Cuman ya kalau direncanakan ya tampak tolol menurut saya juga ya, karena dia pun ya karena dia juga di skenario juga dari orang yang di belakang yang kita nggak tahu siapa, yang itu yang harus kita selidiki. Itu sih kalau dari analisa saya kok. Dari yang saya itu. Nah, satu lagi tentang yang foto ini. Ya, ini editan kok, artinya udah di crop. Ini kan ada banyak orang sebenarnya yang di foto ini kok, nggak cuma mereka. Jadi seperti memang foto selfie, tapi ada banyak orang juga di belakangnya dia gitu. Terus bicara soal tentang gayanya, bahasa tubuhnya Putri, ini juga tidak menjadi jaminan bahwa si Brigadir J punya hubungan dengan dia. Ada orang yang memang modelnya pecicilan. Saya juga punya teman juga yang begitu, pecicilan setiap foto, ya kalau nggak dia ngelendotin cowok, ya yang cowok ngelendotin cewek gitu loh. Tapi nggak berarti ada hubungan di antara mereka gitu loh. Tapi kalau dari si apanya ini, si Putrinya, kalau saya pun melihat ya memang istri Potifar banget, dia memang menaruh hati. Tetapi ini pembunuhan Brigadir J bagi saya bukan karena si Sambo cemburu ataupun Ya, ini yang masalah rumah, ini ada yang bilang nih, Sarah salah informasi, rumah Yosua yang dibeli sama jenderal. Nah, jadi maksudnya nggak apa-apa, ini kan opini, boleh-boleh saja ya. Lanjut dulu ya, biar cepat. Franz Lisinaga, silakan. Mana nih Franz Lisinaga? Ya, lalu pena redaksi ya, siap-siap pena redaksi. Ya, Franz Lisinaga. Shalom Pastor, Shalom. Pak Jenderal. Ya. Ya, ini kita jadi kayak pengarang cerita detektif ya. Iya. Ini Pak, kalau yang biasanya kita baca di Agatha Christie atau di Sherlock Holmes itu, kadang-kadang yang jadi tersangkanya itu atau pelakunya itu yang tidak terduga, Pak. Nah, selama ini kita kan melihatnya hanya seputar yang pelaku-pelakunya Baradae dan FS ya. Kita tidak pernah berpikir misalnya anaknya. Pernah nggak kita berpikir anaknya yang nembak gitu? Kemudian sudah tadi disebutkan kan, anaknya bisa. Iya, anaknya kemudian. Jadi gini, Sambo itu bisa melindungi istrinya. Istrinya yang lakukan bisa nggak? Bisa. Atau jangan-jangan anaknya, mereka lagi bercanda-bercanda, tiba-tiba pistol itu meletus. Nah, itu. Bisa. Makanya saya bilang dari awal, Sambo ini melindungi seseorang ini. Iya. Terlalu bodoh tadi kalau misalnya yang Sarah bilang itu tadi itu adalah skenario dari awal diganti. Ya tadi kan Pak Toping menjelaskan panjang lebar tadi. Ya kan, strategi apa yang beliau pelajari di medan perang ini kan diterapkan di sini. Ya dalam beberapa jam saja beliau bisa mengambil keputusan yang sangat jeli, yang sangat cerdas. Nggak usah begini, nggak usah model begini. Ini mah kayak kerbau dicucuk ini hidungnya. Artinya dia memang sudah siap apapun, dia sudah siap pasang badan karena memang tidak terskenario. Lalu hasilnya yang diskenario. Nah hasilnya ini karena terlalu banyak orang, dia sudah siap. Makanya dia bilang, oke, kalau Baradae sudah siap lindungi Sambo, dia bilang aku yang pasang badan bang. Oke, kalau misalnya kamu gagal, timpakan semua kepada abangmu ini. Kan begitu kan? Sebagai seorang leader kan dia begitu. Makanya bisa jadi anaknya, bisa jadi istrinya yang dia lindungi. Ya, itu yang kadang-kadang yang di luar perkiraan lah. Ya, bisa anaknya, bisa istrinya juga yang dia lindungi sama FS ini kan. Karena kalau dia sendiri menganggap ya biar misalnya saya yang berkorban masuk, yang penting ya keluarganya terlindungi. Itu betul aja Pak. Ya. Betul. Itu yang menjadi pemikiran saya. Dan kemudian kalau memang itu terjadi maka kasihan bener ya. Kalau memang itu terjadi, tetapi balik lagi drama Korea. Dan kita siap-siap tadi ya Pak Toping bilang. Nah, hati-hati. Oke, pena redaksi dulu, pena redaksi silakan. Shalom Pak Paul. Shalom. Iya, cukup menarik nih ya, ada bahan baru ya. MK Ultra dari Pak Jenderal ya. Boleh. Saya pikir awalnya MK itu singkatan tuh Pak, MK Pak. MKC. Singkatan bukan Mahkamah Konstitusi Pak. Karena itu kan lembaga yang pernah dipimpin oleh Mahfud MD Pak ya. Mahkamah Konstitusi Pak ya. Jadi gini Pak, ini agak Pak ya, agak gimana ya?
eh ya agak lucu juga. Jadi selama ini kan Mahfud MD jarang bersuara Pak ya, masalah korupsi, masalah kasus besar-besar. Tapi kalau masalah ini kayaknya dia sangat iya sangat sama dia sekali dipepet sekali sama dia. Waduh. Kayaknya seolah-olah negara sudah mau bubar gitu Pak istilahnya Pak ya. Jadi gini Pak, bahkan Komisi 3 kan sampai ini Pak, sampai komentar Pak ya. Kenapa sih Mahfud MD jadi kayak seperti apa? Menteri ini Pak, menteri komen ini selalu komentator dia bilang, bukannya menteri koordinator. Tiba-tiba jadi kepo gini, ya. Iya. Jadi menteri kepo. Jadi ini Pak, MK Ultra ini kan sebenarnya kan dulu pernah tuh Pak ada kejadian Pak ya. Jadi ada anak remaja gitu masuk ke Mabes Polri itu kan. Dia seolah mau menembak polisi bertugas gitu Pak. Kira-kira mungkin seperti itu kali ya untuk ininya Pak ya. Pemakaian MK Ultra itu. Jadi anak-anak remaja ini dia seolah memegang pistol, dia masuk ke depan gerbang polisi di daerah Blok M, dia lalu menembak ke segala arah gitu Pak. Soalnya di dia Amerika itu kan udah gitu. kejadian di Amerika 2 kali kan, berkali-kali di Amerika. Ini yang di Indonesia Pak, yang di markas polisi yang di daerah itu loh, cewek yang di Mabes Polri itu loh. Iya, seperti itu kejadiannya. Jadi dia masuk ke depan gerbang Mabes Polri, lalu dia menembak ke arah polisi yang bertugas. Ya. Langsung kan dia dieksekusi itu Pak oleh polisi yang bertugas saat itu kan, langsung meninggal di tempat itu. Konyolnya nggak taunya dia bawanya soft gun, nembaknya pakai soft gun ya. Betul. Tapi kan seperti dikontrol gitu Pak. Ya. Anak itu Pak ya. Jadi dia menembak, tiba-tiba datang menembak segala arah. Ada dia melihat petugas ditembak sama dia. Jadi dia tidak terkontrol gitu Pak. Ya mungkin itu seperti itu pemakaiannya MK Ultra ya kalau pendapat saya gitu Pak. Jadi ya. Kalau memang benar, wah serem bener nih. Ini iya jadi gini Pak, kan Pak Mahfud MD ini kan pernah diwawancara Pak Mahfud MD Pak ya, belum lama nih 3 bulan yang lalu lah di Detikcom gitu. Beliau pernah berkata gini, negara ini butuh pemimpin yang kuat, karakternya kuat gitu Pak. Dia bilang kalau di negara lain akan terjadi kudeta, dia bilang seperti itu Pak. Jadi bahkan sampai pada komen kan, kok menteri kok ngomongnya kayak gini sih, menteri ngomong kudeta nih ada apa gitu. Padahal dia seorang menteri Pak posisinya waktu itu ya. Jadi saya pikir kenapa ya? Oh sepertinya suatu runtutan cerita yang runut gitu saya bilang Pak ya. Dan juga belum lama bulan kemarin kan Imam Jumbo juga baru bebas dari penjara nih Pak. Jadi kenapa kayaknya kejadian ini kayaknya seperti meruntut gitu Pak ya. Jadi tiba-tiba ada kejadian polisi tembak polisi. Jadi memang sih saya pikir ini masalah ini mudah dibongkar karena kan dari kamera CCTV itu kan kalau saya lihat ada di YouTube Pak ya, di CNN tuh Pak, itu sudah dibuka itu. Jadi posisi rumah dinas itu kamera itu menghadap ke pagar depan itu Pak, hanya satu arah aja ke kamera depan. Di situ bisa kelihatan gitu Pak. Kira-kira yang keluar masuk tuh siapa aja, itu kan bisa jadi bahan petunjuk jadi pengadilan. Tapi masalahnya apakah ada kamera di halaman belakang gitu Pak? Apakah di situ ada ketahuan, apakah ada yang masuk lewat belakang? Soalnya di YouTube itu kameranya itu hanya dari arah depan rumah saja, rumah dinas gitu Pak. Di situ juga ada di situ ada gambarnya juga ketika ambulan itu datang, lalu ambulan itu keluar dari rumah dinas gitu. Tapi yang jadi masalah apakah ada kamera di dalam rumah atau di halaman belakang gitu, itu yang jadi masalahnya gitu. Mungkin nanti saya pikir nanti akan lebih baik kalau nanti dibuka di pengadilan gitu Pak. Tapi jangan sampai nanti dibuat cerita seolah-olah. Jadi harus benar-benar gambar yang utuh dari sampai akhir ketika ambulan itu keluar dari rumah dinas, seperti itu kira-kira Pak. Terima kasih Bapak. Ya.